Ada seseorang bernama Carlos Heller. Dia merupakan seorang kriptografer jenius di CIA. Tapi jangan bayangkan dia merupakan agen dengan pistol dan jas hitam. Bukan, dia adalah tipe pria pendiam yang hidup dalam dunia angka, kode, dan algoritma. Bukan kekerasan. Dia menghabiskan hari-harinya di ruangan kecil tanpa jendela di markas CIA, menyusun pola dari serpihan sandi-sandi. Dunia luar baginya hanyalah latar belakang. Kehidupan sesungguhnya ada di antara enskripsi dan jaringan komunikasi rahasia. Di rumahnya, dia punya segalanya. Dia punya istri cantik bernama Sarah. Istrinya yang penuh kasih adalah pelabuhan tenangnya. Mereka punya impian sederhana, yaitu membangun kembali sebuah pesawat Cessna tua yang mereka beli dari hasil menabung bertahun-tahun lamanya. Hidup mereka tenang, damai, dan seolah tak tersentuh oleh gejolak dunia luar. Dan sampai pada suatu pagi, segalanya pun berubah. Ketika itu, Sarah tengah melakukan perjalanan bisnis ke London. Hari itu, ada sebuah serangan teroris mengguncang kota, tepatnya di Hotel Christopher Street. Carlos yang berangkat kerja seperti biasa, tiba-tiba dipanggil oleh atasannya dan memberitahu ternyata Sarah adalah korban dalam serangan itu. Seketika, Carlos pun runtuh dalam sekejap. Setibanya di rumah, dia bukan sekedar membawa duka, tapi juga amarah. Dia mencoba memahami, menonton berita, berharap ada penjelasan. Tapi yang dia dengar dari CIA hanyalah kata kolateral. Insiden itu dianggap sebagai kecelakaan yang tak bisa dihindari. Cuma sebuah kecelakaan, dan naasnya tak ada penyelidikan lanjutan. Tak ada nama pelaku dan tak ada upaya membalas. Kasusnya pun anehnya ditutup begitu saja. Tapi Charles di sini bukan pria biasa. Ia nggak bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Dan dengan keputusan bulat, dengan keahlian yang selama ini ia gunakan untuk menjaga rahasia negara, Charles mulai menyelidiki sendiri. Ia menelusuri sistem komunikasi internal CIA dan menemukan sesuatu yang janggal. Ada sebuah pola sandi yang tidak seharusnya ada. Jejak digital itu mengarah pada operasi drone rahasia di Timur Tengah dan mencocokkan lokasi itu dengan keberadaan kelompok ekstremis yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan di London itu. Dan disitulah semuanya berubah. Charles mulai curiga CIA sebenarnya tahu siapa pelakunya, tapi memilih bungkam. Mungkin lebih dari itu, mungkin mereka terlibat. Jangan-jangan begitu, pikir Charles. Dan di titik itu juga, Charles, si kriptografer penakut, kini berubah menjadi seorang pemburu kebenaran. Bukan karena dendam semata, tapi karena ia tahu jika tidak bergerak, tak akan ada yang mau. Lalu, Carlos pun mencoba melaporkan temuannya. Dia membawa semua bukti awal ke atasannya, berharap kebenaran akan membuka jalan. Tapi, respon yang ia terima justru mengecewakan, bahkan mencurigakan. Deputi Direktur CIA atau yang bernama Moore dan analisis senior yang bernama Caleb menolaknya mentah-mentah. Menurut mereka, satu nama yang muncul dari proses kriptografi tak cukup kuat untuk menyimpulkan siapa pelakunya. Dan mereka pun menyuruh Carlos untuk kembali ke mejanya, menyimpan rapat-rapat rasa duka dan membiarkan para petinggi yang menanganinya. We assess you're well enough to return to work. Pretty useless. Tapi Carlos gak bisa begitu aja tunduk. Dia menggali lebih dalam, menembus sistem-sistem yang tertutup yang bahkan tak seharusnya dia sentuh. Dan disitulah dia menemukan sesuatu yang lebih gelap. Sebuah proyek rahasia CIA. Proyek itu terkait pengiriman peluru dan sistem pembunuh otomatis berbasis data digital. Data yang seringkali tidak akurat dan menargetkan orang-orang yang salah. Beberapa dari operasi ini telah menewaskan warga sipil, termasuk jaringan yang diyakini terlibat dalam serangan di London yang juga merenggut nyawa Sarah, istrinya. Dan yang paling mengejutkan,
Careless menemukan bahwa peluru yang digunakan dalam serangan berasal dari inventaris senjata milik Amerika yang diam-diam disalurkan ke kelompok teroris melalui jalur operasi kotor dan melibatkan orang dalam CIA sendiri. Parah emang. Cables. Same dates. Careless pun kembali menghadap Moore dan Caleb. Kali ini dengan data yang lebih kuat, lengkap dengan identitas pelaku dan bukti alur senjata. Dia berharap dengan info sedetail ini, CIA akan bertindak. Tapi sekali lagi, harapannya pun dibungkam. Moore cuma menatapnya dingin dan menyuruh Careless menjaga kewarasan. Caleb lebih frontal lagi. Dia memperingatkan agar Careless tidak main hakim sendiri. Means necessary. I don't think Mr. Heller came here to debate. Dia meminta akses ke pelatihan intelijen tingkat tinggi, 5 paspor dan identitas baru, serta peralatan khusus untuk mendukung misinya. Bukan untuk bermain sebagai agen, tapi untuk memburu para pelaku dengan caranya sendiri. Careless gak datang tanpa ancaman. Dia mengatakan jika semua data rahasia yang dia temukan, termasuk bukti keterlibatan orang dalam CIA, telah disalinnya diam-diam dan sudah terjadwal untuk terunggah otomatis ke media internasional jika sesuatu terjadi padanya. Dia cukup punya bukti untuk menjatuhkan siapapun yang berusaha menghalanginya. Mendengar itu, Moore dan Caleb terdesak dan tanpa pilihan, akhirnya mereka menyetujui syarat Careless, tapi mereka punya agenda sendiri. Careless pun dikirim ke fasilitas pelatihan militer rahasia. You're late. You come. Dan di bawah pengawasan Kolonel Robert, seorang veteran tempur dengan reputasi tak terbantahkan, latihan pun dimulai dan berlangsung brutal. Careless, si kriptografer lembek, kini dipaksa menghadapi dunia yang selama ini dia hindari. Bom rakitan, Purpose. Carry the components with you. senjata api, serangan mendadak hingga simulasi penyiksaan. Dia belajar bertahan dalam kondisi ekstrim, bergerak dalam kegelapan, dan mengambil keputusan saat nyawa dipertaruhkan. Tapi trauma kehilangan Sarah terus membayangi. Setiap kali dia membidik target, bayangan wajah istrinya muncul. Amarah pun membakar, tapi sekaligus mengaburkan fokus. 2 bulan pun berlalu, dan Kolonel Hendo menyimpulkan Careless adalah otak, bukan predator. Dia cerdas, tapi tak punya naluri untuk membunuh demi membunuh. Dan di sisi lain, CIA ternyata menyetujui pelatihan bukan karena percaya pada Careless, melainkan untuk mencari dan menghapus jejak. Mereka menggeledah rumah Careless, menyisir perangkat pribadinya, bahkan membongkar rumahnya. Semua ini demi menemukan salinan data yang Careless simpan. Tapi Careless jelas lebih cerdas dari yang mereka kira. Saat CIA sibuk mencari yang gak bisa mereka temukan, Careless terus membentuk identitas baru, mencetak paspor baru, dan menyempurnakan rencananya. Dia tahu waktunya gak banyak, tapi dia juga tahu mereka gak akan pernah siap menghadapi apa yang sudah dia siapkan. Sementara itu, pimpinan CIA akhirnya sampai pada satu kesimpulan berbahaya. Rupanya Careless hanya menggertak demi mendapatkan akses pelatihan saja. Mereka yakin semua ancaman soal data yang akan bocor hanyalah trik belaka. Tanpa ragu, Moore langsung menghubungi Kolonel Hendo dan memerintahkan untuk mengakhiri Careless secara diam-diam atau membunuhnya. Gone? He's got a bag full of passports. Even hacked biometrics. He knew exactly what he was doing. Sejak awal, Careless sudah menyadap komunikasi internal pimpinan CIA. Dia tahu setiap perintah, setiap rencana, setiap gerakan yang dirancang untuk membunuhnya. Begitu perintah pembunuhan turun, Careless langsung bergerak menggunakan salah satu identitas palsu yang telah dia siapkan. Dia menghilang dari pelatihan dan menyusup keluar dengan nama baru, yaitu Mas Heller. Misi balas dendamnya dimulai. Markas pertamanya adalah sebuah apartemen kecil di Brooklyn, lokasi yang dia pilih dengan penuh perhitungan. Di sana, dia mengaktifkan kembali sistem pemantauan, membuka data intelijen hasil penyadapan.
dan mulai menyusun peta digital. Setiap nama, nomor, dan lokasi yang terhubung dengan serangan di London dia sudah tandai. Salah satu titik paling mencolok adalah seorang wanita bernama Marwan, mantan agen lapangan yang kini menjadi perantara gelap perdagangan senjata di Eropa Timur. Careless melacak Marwan secara real time dengan menautkan sinyal ponselnya ke laptop. Dia mengawasi setiap pergerakannya, menunggu celah untuk mendekat. Upaya pertama yaitu menyusup ke apartemen Marwan. Tapi hasilnya nihil. Gak ada petunjuk jelas tentang keberadaan si penembak yang membunuh Sarah. Hingga suatu hari, Marwan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di sebuah rumah sakit swasta. Salah satu tes dijadwalkan dalam ruangan kedap suara berlapis kaca. Prosedur standar untuk mantan agen seperti dia. Dan disinilah Careless melihat peluang. Saat komputer yang mengendalikan sistem tes mendadak mati karena disabotase Careless dari jarak jauh, dokter pun keluar untuk mengecek. Dan dalam hitungan detik, Careless masuk dan menyamar sebagai dokter. Di dalam ruangan steril itu, Careless menutup pintu dan mengunci sistem dari dalam. Ia menginterogasi Marwan langsung. It's Pauline. Open the door. I'm sorry, not until you tell me. Please just... Memaksanya membuka info soal siapa yang mengeksekusi serangan di London. Metodenya pun kasar, penuh tekanan dan emosional. Tapi justru di titik itu, sisi manusia Careless muncul kembali. Ia nggak tega menyiksa terlalu lama. Dan saat Marwan mulai bicara, Careless pun berhenti. Dia membuka pintu dan hendak meninggalkannya. Tapi tiba-tiba... Marwan kabur keluar rumah sakit, tapi belum jauh melangkah, tiba-tiba dia tertabrak mobil yang melintas di jalan. Careless bergegas menghampiri. Dengan tenang, dia mengambil ponsel dari tangan Marwan yang sedang sekarat, lalu pergi begitu saja, meninggalkan kerumunan tanpa jejak. Kini, dengan ponsel Marwan yang ada di tangannya, Careless punya akses ke kontak-kontak kunci yang selama ini tersembunyi di balik jaringan bayangan. Permainan telah berubah. Careless bukan lagi sekedar korban, dia adalah ancaman yang gak bisa mereka lacak. Careless pun terbang ke Praha, kota yang tercatat sebagai lokasi terakhir rantai pengiriman senjata. Data ini dia dapat dari ponsel Marwan sendiri. Tapi baru saja menjajakan kaki di kota itu, Careless langsung dibayangi bahaya. Di sebuah diskotik bawah tanah, ia malah bertemu dengan Kolonel Hendo yang ternyata mendapat perintah langsung dari CIA untuk membuntutinya. Hendo mengaku menemukan Careless lewat sinyal GPS dari HP Marwan yang diam-diam dia deteksi. Tapi Careless bukan pemula yang ceroboh. Dia sudah memperkirakan kemungkinan ini terjadi. Di kamar mandi diskotik, Careless diam-diam menanam beberapa peledak kecil sebagai pengalih perhatian. Begitu percikan pertama meledak, Careless memanfaatkan situasi untuk kabur. Menyadari bahwa keberadaannya kini sepenuhnya tak aman, Careless mulai bergerak dalam bayangan. Dia menyuap seorang mantan intel untuk membantunya, seorang wanita bernama Kualin yang punya dendam pribadi terhadap CIA. Dulu suaminya juga seorang agen dan juga dikhianati dan ditinggalkan mati saat operasi di Asia Tengah. Sejak itu, Kualin hidup dalam pelarian dan kelam hingga kini kembali ke dunia intelijen lewat misi Careless. Mr. CIA man with a gun, I guess. Careless dan Kualin mulai bekerja sama. Mereka menyusup ke sistem keamanan kota, meretas jaringan kamera pengawas, dan memindai wajah-wajah yang terhubung ke data dari ponsel Marwan. Dari pencocokan wajah, mereka menemukan sebuah target penting, yaitu Blake, mantan kontraktor militer yang namanya juga muncul dalam logistik senjata dan rekaman komunikasi seputar insiden di London. Blake diketahui rutin menginap di sebuah hotel mewah di Praha. Setiap malamnya, dia berenang di kolam kaca yang menggantung di atas lantai hotel, mengambang di udara seperti akuarium raksasa. He's a night swimmer.
Careless mulai merancang sesuatu yang presisi. Dia menyusup ke sistem bangunan dan mencuri blueprint kolam dari server perusahaan konstruksi tersebut. Dan di sana dia menemukan spesifikasi teknis kolam itu dengan perhitungan akurat. Careless menciptakan detonator kecil yang bisa menekan deskompresi udara, cukup untuk memecahkan stabilitas antara dua lapisan kaca. Dan tanpa suara, tanpa ledakan, hanya keruntuhan diam-diam. Dia berencana akan menghancurkan kolam itu. Semua disiapkan rapi. Malam eksekusi pun tiba. Careless masuk ke hotel dengan identitas samaran, menyusup ke ruang utilitas di bawah kolam. Kualin tetap di markas, memantau seluruh CCTV dari laptopnya itu. Dan saat Blake mulai berenang seperti biasa, tapi ternyata Hendo gak tinggal diam. Meski sempat kehilangan jejak Careless di hotel, dia terus membuntuti Careless. Tapi berkat Kualin yang memantau CCTV kota, Careless berhasil menghindar dan keluar dari area sebelum Hendo sempat mengepung. Tapi semua gak berakhir di situ. Hendo terlalu berpengalaman untuk tertipu 2 kali dengan metode triangulasi sinyal dan pola pergerakan. Dia berhasil menemukan tempat persembunyian Careless dan Kualin. Malam itu juga mereka pun disergap. Tapi untungnya Careless dan Kualin sempat melihat pergerakan lewat kamera yang mereka pasang di sekitar CCTV. Mereka pun kabur lewat pintu belakang, naik ke mobil, dan pelarian pun dilakukan. Dalam baku tembak itu, naasnya Kualin tertembak dan langsung tewas. Meski kehilangan Kualin, Careless tetap melanjutkan misi. Duka gak menghentikan langkahnya. Ia membuka laptop dan kembali menyusuri data lama, yaitu jejak transaksi ilegal senjata yang dilakukan oleh para pejabat CIA, orang-orang yang ia tahu terlibat dalam kematian istrinya. Dengan cerdiknya, Careless memancing mereka semua. Dia membuat transaksi palsu dengan mengatasnamakan salah satu faksi dari teroris yang dikenal brutal. Lokasinya berada di sebuah gudang di pinggiran kota. Dan saat hari transaksi itu tiba, saat kotak senjata dibuka oleh kelompok itu, yang mereka temukan bukan senjata, tapi bom yang rancangannya presisi, sistemnya otomatis. Begitu kotak ditutup kembali, tiba-tiba ledakan itu membuat kekacauan dan membongkar jaringan. Dari sisa data komunikasi dan pelacakan yang muncul setelah insiden, Careless mendapat satu nama kunci, yaitu Sealer. Dia dalang lapangan dalam penyerangan di London. Lokasinya kini pun terdeteksi. Dia tengah bersembunyi di sebuah kapal di tepi pantai. Careless pun gak buang waktu. Dia meninggalkan lokasi bom tanpa menonaktifkan sistemnya. Dia tahu waktunya terbatas. Dia ini bergerak menuju pelabuhan, tempat di mana semua bisa berakhir. Dan sesampainya di sana, dia nggak langsung menyerbu. Ia mengamati selama berjam-jam, memantau siapapun yang mencurigakan. Ia melihat seorang pria berdiri di atas kapal kecil yang terparkir di sisi pelabuhan. Lalu diam-diam dia memotretnya. Dari plat nomor kapal yang tertangkap di foto, Careless menyisir data registrasi dan mengkonfirmasi bahwa kapal itu terhubung ke Sealer. Dan gak hanya itu, Careless melakukan akses diam-diam ke sistem intelijen internal CIA, akses lama yang masih belum diblokir. Dia memprogram ulang jaringan pelacakan untuk mengalihkan perhatian siapapun yang mungkin memantaunya. Kini semua jalur menuju Sealer mulai terbuka. Setelah semua persiapan dan pengintaian, Careless kembali ke pelabuhan. Dia duduk diam, memperhatikan kapal besar tempat Sealer diyakini bersembunyi. Tapi tiba-tiba saat dia sadar, dia sudah berada di atas kapal besar di mana Sealer itu berada. Dan di sanalah Sealer, otak di balik serangan London, menunggunya. Pertemuan mereka gak langsung dipenuhi kekerasan.
Justru Sealer memulai dengan permainan psikologis. Dia melemparkan sebuah pistol ke Carlos dan berkata, "Kau mau balas dendam? Lakukan sekarang." Tapi Sealer tersenyum. Menurutnya, Carlos bukan sekedar pembunuh biasa. Kau lebih sadis dari yang kau kira. Kau menyiksa orang dengan otakmu, ucap Sealer. Carlos hanya diam, tangannya gak bergerak menarik pelatuk itu. Namun justru disitulah letak rencana besar Carlos. Dia memang gak ingin membunuh Sealer. Ia ingin menghabisinya secara perlahan-lahan dari dalam. Saat sebelumnya ia mengakses sistem CIA, tujuannya bukan cuma mencari data. Dia membajak sistem navigasi kapal tempat Sealer bersembunyi ini. Carlos telah menyuntikkan kode dan mengendalikan kapal dari jarak jauh melalui sistem GPS dan jaringan satelit yang biasa digunakan oleh CIA sendiri. Tapi muncul satu pertanyaan, siapa yang mengendalikan sistem kapal itu sekarang jika Carlos berada di sini? Jawabannya mengungkap kejutan besar, dan di waktu yang sama dari kantor pusat CIA, pimpinan tertinggi muncul dalam konferensi pers internal tertutup. Dia menyatakan bahwa pihaknya bersama Carlos telah mengumpulkan bukti lengkap bahwa salah satu pejabat CIA yaitu Moore terlibat dalam perdagangan senjata ilegal yang menyebabkan jatuhnya korban sipil, termasuk istri Carlos sendiri. Moore akan segera ditangkap, dan disinilah semuanya jelas. Carlos ternyata menjalin kesepakatan rahasia dengan pimpinan tertinggi CIA. Kesepakatannya hanya satu, Carlos membantu membuka jaringan gelap CIA dan menangkap Sealer hidup-hidup. Sebagai gantinya, Carlos diizinkan untuk menemui Sealer kapanpun di dalam penjara dan melakukan apapun yang dia mau. Carlos malah gak menuntut balas dengan peluru. Ia menuntut dengan kendali, dengan waktu, dan dengan penderitaan psikologis yang perlahan tapi pasti. Balas dendamnya bukan soal kematian, tapi keadilan menurut versinya sendiri. Segalanya pun berakhir. Bom meledak, jaringan kotor terbongkar, dan semua pihak yang terlibat dalam kematian Sarah telah ditangkap. Balas dendam Carlos berhasil, bukan dengan otot, tapi dengan otak. Dan kini adegan membawa kita ke suasana hening. Carlos berdiri sendiri di depan makam istrinya, membawa sebuah bunga putih dengan sorot mata yang gak lagi penuh amarah. Tanpa kehampaan, dia telah menuntaskan misi yang nyaris menghabiskan nyawanya. Setelahnya, dia pun bertemu dengan Kolonel Hendo, pria yang dulu dikirim untuk menghabisinya. Tapi ternyata diam-diam berada di pihak Carlos. Hendo tahu ada garis samar antara benar dan salah, dan dia memilih berada di sisi keadilan, yaitu di sisi Carlos. Dan dengan ini, film pun berakhir. Gak ada pesan moral manis, gak ada kutipan inspirasional, karena film ini bukan tentang kebaikan yang menang, tapi tentang dendam yang berhasil dijalankan.